Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita sambung tentang pembicaraan kita mengenai diabetes ya, diabetes. Kita sudah membicarakan tentang pradiabetes. Apa itu pradiabetes? Sekarang kita akan sambung dengan penyebab-penyebab pradiabetes ya. Jadi apa penyebab pradiabetes? Penyebab pasti pradiabetes ini tidak diketahui dengan pasti ya. Tetapi riwayat keluarga ya, dan genetik tampaknya memainkan peranan penting ya. Jadi kalau seseorang punya riwayat keluarga, dalam keluarga itu ada menderita diabetes ya, artinya ada genetik ya, yang berkaitan dengan diabetes ya. Ini terutama diabetes tipe 1 ya. Nah ini hati-hati ya. Ini akan memainkan peranan penting, bisa terjadi pradiabetes ya. Jadi hati-hatilah orang-orang yang mengalami riwayat keluarganya mengalami diabetes tipe 1 ya. Jadi yang jelas penderita pradiabetes ini tidak mengolah atau tidak memetabolisme gula darahnya, gula yang ada dalam darahnya dengan baik ya. Jadi karena tidak dimetabolisme dengan baik, jumlahnya di dalam darah meningkat ya. Jadi sebagian besar yang dimakan ya, karbohidrat yang dimakan itu ya, akan masuk diserap dalam darah ya, diserap dan masuk ke dalam darah ya, kemudian meningkatkan gula darah tersebut ya. Jadi ini hati-hatilah ya, makan makanan yang banyak karbohidrat ya. Jadi saat makanan dicerna dan diserap oleh usus ya, setelah diserap gula akan masuk ke dalam aliran darahnya. Kemudian ketika gula darah setelah makan itu meningkat, insulin ya. Insulin ini akan dilepaskan ke dalam darah oleh organ pankreas ya. Dan insulin ini memungkinkan untuk gula ini atau glukosa ini dimasukkan ke dalam sel-sel badan ya. Sehingga kalau gula-gula ini masuk dalam sel badan, jumlahnya akan menurun di dalam darah. Begitu gula darah menurun, insulin pun akan dikurangkan pelepasannya oleh organ pankreas. Organ pankreas ini ada di belakang lambung ya. Ini kerja organ pankreas untuk mengeluarkan insulin. Jadi ketika seorang makan, insulin ini akan dikirimkan ke darah ya, untuk memasukkan gula darah atau glukosa ke dalam sel-sel ya. Jadi fungsi insulin ini seperti kunci ya, untuk memasukkan gula atau glukosa darah ke dalam sel untuk digunakan oleh sel sebagai sumber energi. Jadi kalau seseorang menderita pradiabetes, proses insulin masukkan glukosa ke dalam sel-sel badan ini tidak berjalan dengan baik ya. Atau badan seseorang mengalami masalah dengan produksi insulin ya. Atau insulin ada tapi sel-sel badan tidak bereaksi ya, tidak bereaksi terhadap insulin, tidak merespon dia. Jadi tidak ada responnya terhadap insulin. Nah kalau sudah seperti ini, bahaya, gula darah akan meningkat di dalam darah ya.
Jadi akibatnya gula-gula yang harusnya masuk ke dalam sel badan menumpuk dalam darah. Kenapa terjadi pradiabetes ini? Mungkin ya, ini kemungkinannya pankreas Anda tidak cukup menghasilkan insulin, atau insulin cukup diproduksi tapi sel badan tidak merespon secara normal, ya, sehingga disebut kebal sel itu, tak mau tahu dengan insulin, kebal lah dia, sehingga disebut insulin resisten. Dengan gula darah meningkat, pankreas ini terus ya mengeluarkan signal ke pankreas untuk mengeluarkan insulin terus, karena gula darah meningkat kan. Jadi lebih banyak insulin untuk dikeluarkan ke dalam darah ya, sehingga dengan banyak insulin dicoba untuk membuat sel-sel badan itu berespon ya. Akhirnya pankreas tidak bisa mengimbangi lagi ya, dan akhirnya gula darah naik terus ya. Inilah yang menyebabkan pradiabetes dan tipe 2 diabetes di kemudian hari. Jadi pradiabetes ini biasanya lebih umum disebabkan oleh resistensi insulin yang kronis ya. Jadi insulin ada tapi sel-sel tidak merespon ya. Jadi kronik, sifatnya bersifat kronik ya. Jadi pada orang yang pradiabetes ini kadar gula darahnya atau glukosa darahnya puasa ya, itu antara 100 sampai 125 mg per desiliter ya. Sedangkan orang normal tanpa diabetes glukosa puasanya di bawah 99 ya. Kalau diabetes tipe 1 atau tipe 2 biasanya gula darahnya di atas 125 ya. Jadi kalau tidak ada perawatan, tidak ada perlakuan terhadap orang-orang yang pradiabetes ini ya, biasanya sekitar 70% ya, dia akan berkembang menjadi diabetes tipe 2. Jadi besar juga nih 70% ya. Jadi oleh karena itu datanglah ke klinik atau dokter Anda, lakukan pemeriksaan ya, apakah badan ada obesitas atau tidak ya. Kalau Anda sudah memiliki riwayat keluarga yang sudah mempunyai diabetes terutama tipe 1, periksakan diri Anda ya. Ini bukan berarti Anda menderita diabetes, bukan ya. Pengen tahu, karena umur di atas 40 ini metabolisme badan ini menurun sudah ya. Ini sunatullah ya. Allah sendiri berfirman kan, tsumma radanu asfala safilin. Kemudian akan kami kembalikan manusia itu menjadi lemah kembali ya. Jadi lemah, turun ini, metabolisme menurun. Semakin bertambah umur ya, dia akan nanti menurun. Dia ada puncaknya, begitu sampai puncak menurun dia ya. Ini sudah sunatullah, jadi jangan takut ya. Ini kalau kembali lagi, kalau keuangan memungkinkan ya. Kalau keuangan tidak memungkinkan, macam mana mau periksa ya. Kita pergi rumah sakit pun kadang-kadang tidak murah ya. Jadi hiduplah dengan cara yang sehat, mulai dari masa kecil, remaja itu jangan makan terlalu kenyang ya, karena makan terlalu kenyang ini sumber dari segala sumber penyakit ya. Juga biasakan melakukan exercise ya. Exercise ini bukan bermakna olahraga sepenuh waktu ya, bukan. Biasakan seperti bergerak, jalan ya, kaki, atau kerja rumah lah. Kerja rumah ini juga sebagai exercise ya. Dan selain exercise, dia menambah manfaat, rumah akan bersih ya, cuci piring ya. Cuci piring ini banyak manfaatnya karena menggerakkan jari-jari
di jari tangan ini banyak titik-titik akupunktur ya, yang apabila digerakkan, ditekan, dia akan menambah fungsi badannya akan lebih baik ya. Nggak percaya, tengok aja ya, kalau nggak percaya ada tekan-tekan aja nih jari tangan ya. Ini ujung-ujung jari tangan nih. Di sini ada titik-titik ya. Allah sudah menciptakannya, bukan orang Cina yang menciptakan, Allah, tapi yang menemukannya orang Cina ya. Karena mereka lebih dulu mendalami titik-titik akupunktur ya. Acupressure, kalau dari luar acupressure, kalau ke jarum acupuncture ya. Jadi segeralah ya periksakan kesehatan kita ini kalau umur udah 40 tahun, supaya tidak ada yang diam-diam sudah mengalami pradiabetes ya. Kalau sudah mengalami diabetes agak repot ya. Repotnya kenapa? Dia sudah menjadi penyakit, tapi kalau masih pradiabetes ini belum dikatakan penyakit diabetes ya. Bisa diubah, bisa, tapi sekali lagi perlu waktu ya. Perlu waktu untuk menurunkan gula darah pradiabetes ini menjadi normal kembali ya. Kalau berat badan berlebihan, kurangkan berat badan. Makan berlebihan, kurangkan makan. Exercise ya, sekali lagi exercise dan makan jangan berlebihan. Ini dua faktor yang sangat penting. Masih ada lagi sebetulnya faktor-faktor lain, nanti akan kita bicarakan dalam faktor-faktor resiko untuk pradiabetes. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.